Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin komentar lagi si Mau Tahu 105, yang mana saya sudah bilang di video saya sebelumnya bahwa saya sudah bantah bahwa Nabi Muhammad itu tidak menikahi anak di bawah umur, ya, tidak. Saya sudah kasih di situ argumentasi. Dan ingat, ini adalah hal yang disampaikan adalah suatu hal yang basi. Kenapa? Karena ini sudah digunakan sejak dulu oleh para apologet Kristen dan debater Kristen. Ya, ini sudah basi. Saya itu masuk dunia perdebatan, ya, media sosial, terutama Facebook itu sejak tahun 2005. Udah lama sekali. Ya, saya di situ tiap hari. Saya tahu apa-apa saja jurus yang dipakai oleh teman-teman Kristen untuk menyerang pribadi Nabi. Saya tahu. Makanya nggak perlu saya tuh diajari, guys. Ya, saya bukan sombong. Saya punya pengalaman, track record, ya, di situ, gitu loh. Dan saya memberitahu saja, gitu. Nah, jadi dia ini menganggap bahwa saya ini seperti orang baru, gitu, guys. Ya, orang yang seperti anak kemarin sore. Jadi atau mungkin juga dia yang baru, dia baru tahu jurus ini, gitu, bisa jadi kan. Tapi faktanya adalah ini sudah basi. Nah, sekarang dia tidak terima yang saya sampaikan itu. Apa kata dia, ya, yang paling itu sudah sampaikan itu argumentasi secara logis, ya, bahwa tidak benar Nabi menikahi anak di bawah umur. Tapi kalau dia tidak terima, oke, kita akan jawab. Dia komen sini, guys, ya, sambungannya. Anda ini ternyata tidak tahu apa-apa dengan agamamu. Emangnya Aisyah dinikahi Muhammad umur berapa? Anda baca dulu hadismu itu. Jangan sok bilang musuh-musuh Nabi saja tidak pernah mengatakan Nabi menikahi anak di bawah umur. Guys, saya tahu betul hadis-hadisnya. Dan hadis itu tidak cuma satu, ada beberapa. Yang ada yang mengatakan Aisyah itu dinikahi Nabi di umur 9 tahun. Di mana dia itu di semacam dipinang dulu ketika usia umur 6 tahun. Ketika dia umur 9 tahun baru Nabi datang untuk mengambilnya, untuk menjemputnya. Dan ada lagi yang bilang di umur 19 tahun. Nah, saya itu berpegang pada umur 19 tahun. Kenapa? Karena saya punya logika sendiri, saya punya perbandingan sendiri. Jadi gini, tadi saya mengatakan bahwa Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun, ya, itu adalah yang merawi hadis itu adalah orang yang berusia sudah lanjut. Ditengarai agak pikun. Dibuktikan dengan keterangannya yang berubah-ubah, ya. Sehingga diragukan kebenarannya. Tapi yang hadis bicara umur Nabi ketika menikahi Aisyah 19 tahun, itu dia bisa menyampaikan secara logis hitung-hitungannya. Dia menghitung sejak Nabi Muhammad itu diangkat dari Nabi, diutus, diangkat dari Nabi, nikah, sampai beliau itu meninggal. Dihitung dengan teliti. Pasti itu. Kapan peristiwa itu terjadi ketika Nabi menikahi Aisyah. Itu dihitung oleh dia. Peristiwa itu dipetakan dia, gitu guys. Nah, itu lebih masuk akal, gitu kan. Nah, jadi apa sih jawaban saya? Saya bilang begini, kalau dia nggak ngerti dengan argumentasi saya sederhana bahwa musuh-musuh Nabi saja, orang yang hidup dengan zaman Nabi aja, tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad nikahi anak umur, siapa Anda yang tidak hidup zaman dengan Nabi, bahkan bukan musuh-musuhnya, kecuali ada musuhnya, tapi Anda tetap kalah dalam hal Anda tidak hidup zaman dengan Nabi. Anda cuma dengar rumor. Ya dong, mana lebih kuat pendapatnya? Tentu orang yang hidup zaman dengan Nabi, bahkan musuh-musuhnya Nabi, itu lebih meyakinkan. Karena mereka akan mencari cara untuk menyerang Nabi, celah-celah Nabi akan digunakan. Termasuk ketika Nabi berbuat salah, termasuk kalau ada duga Nabi itu melakukan pernikahan di bawah umur, anak di bawah umur. Tapi nggak terjadi, tidak terjadi, guys. Nah, maka saya jawab, ya. Hadis yang bicara tentang umur Aisyah ketika dinikahi Nabi itu ada macam-macam. Ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 11 tahun. Jadi masih jadi perdebatan. Nah, yang pasti itu dan tidak menjadi perdebatan adalah dan harus Anda tanyakan kepada hati dan pikiran Anda sendiri.
Kenapa tidak ada satupun orang yang hidup sezaman Nabi, bahkan beberapa ratus abad setelahnya, bahkan dari pihak musuh-musuhnya sendiri, yang mempersoalkan umur Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi? Kalau Anda masih bingung jawabnya, yang saya sampaikan argumentasi itu Anda masih bingung, maka boleh Anda praktekkan. Kalau tidak percaya, karena apalagi dalilnya, coba. Gak percaya? Ya silakan buktikan, praktekkan. Silakan sekarang Anda nikahi anak di bawah umur. Pasti Anda akan diserang oleh warganet dan lingkungan Anda, itu pasti. Anda tidak akan luput dari itu. Kalau Anda bilang bahwa, oh orang waktu itu tuh bodoh-bodoh. Apakah semuanya bodoh? Masa nggak ada orang pintar sama sekali? Please. Dan untuk nyerang Nabi, nggak mesti pintar. Nggak mesti pintar. Asal fitnah aja bisa. Kayak Anda ini, Anda tidak pintar. Modal Anda juga fitnah. Orang itu ketika dia fitnah, bisa saja, tapi tidak kejadian. Karena tidak ada indikasinya. Orang fitnah itu kan minimal punya dengar rumor. Minimal dia lihat ada orang yang bisa celah di situ. Tapi tidak ada celah. Tidak ada indikasi yang membuktikan Nabi Muhammad itu ketika mereka lihat ya, dan mereka tinggal zaman yang Nabi, dan mereka melihat Nabi itu indikasi bahwa Nabi itu nikahnya dari umur, tidak ada. Ya, sebelum apapun orang mereka gunakan itu sebagai senjata untuk Nabi, guys. Itu poinnya. Tapi di fakta tidak terjadi. Apa coba dia? Anda ini ngelawak. Teori sudah dikasih, logika dikasih, nggak juga paham buktikan nggak berani. Jadi Anda maunya apa? Saya katakan, siapa yang ngelawak? Saya tantang Anda untuk buktikan, praktek, dan mari kita lihat siapa yang benar. Kalau Anda tidak lagi percaya dengan argumentasi yang logis, maka buktilah sesuatunya. Silakan Anda lakukan. Justru yang lawak itu Anda. Berani memfitnah, tapi kita ditantang untuk menghadapi situasi yang sama, nggak berani. Padahal saya tantang itu logis dan masuk akal. Nggak berani dia, guys. Ya, saya sampaikan bahwa zaman itu berubah. Dulu, wanita itu ketika lewat umur, itu disindir, nyinyir orang. Kamu ini kok mau jadi perawan tua? Udah cukup umur, nggak menikah. Wajar, karena dulu beda sama sekarang. Sekarang masih bisa wanita sekarang menganggap bahwa saya mau kuliah dulu, saya mau jadi doktor, saya mau berkarir sampai jadi manajer, bos besar. Sah-sah saja. Karena dulu tidak ada S1, S2, S3, nggak ada jabatan direktur, dulu nggak ada. Sekarang ada. Makanya orang jadi beralasan. Makanya kondisi berubah. Jangan kira dunia ini statis, ya. Lalu contoh kayak bidang pekerjaan. Dulu bagi laki-laki tabu bekerja sebagai penjahit, tukang masak, tukang cuci baju, tabu. Sekarang nggak lagi. Kenapa? Orang mindset sudah terbuka. Mereka paham bahwa bekerja itu, jenaka itu adalah tugas laki-laki. Apapun caranya asal halal. Mau masak, mau nyuci baju, mau jahit, itu pekerjaan laki-laki. Untuk cari nafkah, bukan perempuan. Perempuan itu hanya backup suami. Ketika suami kekurangan waktu, sibuk mencari nafkah, yang nggak sempat ngurus anak, ya istri backup itu. Apa yang tidak mampu, tidak sanggup, tidak sempat dengan suami, istri bantu. Bukan cari nafkah, guys. Tapi orang itu sudah berpikiran berbuka. Dulu enggak. Laki-laki banjir lu gitu kan. Masa punya wanita diambil? Enggak, guys. Dunia berubah gitu. Jadi saya tunggu ya, dia harus berani nggak melakukan itu. Saya pengen lihat dia dirujak sama warga ketika menikahi anak di bawah umur. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah mengalami itu. Artinya itu adalah fitnah. Kalau Nabi Muhammad benar seperti difitnahkan dia, maka sama seperti dia ketika dia mencoba untuk menikah anak umur, dia pasti akan dibully warga. Dirujak warga itu pasti, guys. Nggak mungkin lolos dia. Walaupun warga itu mungkin bodoh semua, dan itu juga nggak mungkin. Ya nggak mungkin juga, guys. Masa nggak ada 1-2 yang pintar? Kan nggak mungkin. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.